Hai adik-adik, apa kabar? Selamat datang di Art Smile. Dengan Onti di sini masih tetap ngajakin kalian ya untuk belajar mengenal huruf sambil menggambar. Kebetulan kita sudah sampai di part 8. Yeay. Gak usah panjang lebar, kita langsung menggambar huruf H. H adalah huruf ke-8 dalam alfabet Latin. Dalam bahasa Indonesia, huruf ini disebut H. Huruf ini biasanya melambangkan konsonan desis celah suara nirsuara. Karena kita sudah sampai di huruf H, berarti hewannya apa ya? Kita gambar apa ya hurufnya? Sepertinya dari jenis burung. Namanya burung hoatzin. Burung hoatzin juga dikenal sebagai burung reptil, burung sigung, stingbird, atau burung canje. Merupakan spesies burung tropis yang ditemukan di rawa, hutan riparian, dan hutan bakau di Amazon, dan cekungan Orinoco di Amerika Selatan. Mereka dikenal karena anak burungnya memiliki cakar pada 2 digit sayap mereka. Burung ini adalah satu-satunya anggota genus Opisthocomus atau rambut panjang di belakang, mengacu pada mahkota yang besar. Ini adalah satu-satunya genus yang masih ada di dalam keluarga Opisthocomidae. Posisi taksonomi keluarga ini telah sangat diperdebatkan oleh para spesialis dan masih jauh dari kata jelas. Burung hoatzin memiliki panjang total 65 cm. Dengan leher panjang dan kepala kecil, mereka memiliki wajah biru tanpa bulu dengan mata merah, dan kepalanya dipuncaki mahkota rufous yang runcing. Ekornya yang panjang berwarna coklat kecoklatan berujung lebar. Pada bagian atas berwarna gelap, kekuningan bermotif jelaga pada penutup sayap, dan goresan kekuningan pada mantel dan tengkuk. Mereka adalah spesies yang berisik dengan beragam suara parau, termasuk erangan, suara serak, desis, dan dengusan. Panggilan ini sering dikaitkan dengan gerakan tubuh seperti penyebaran sayap. Hoatzin adalah burung foliivora yang berarti burung ini menjadikan daun sebagai makanannya dan memiliki sistem pencernaan yang tidak biasa dengan tanaman yang diperbesar yang digunakan untuk fermentasi bahan nabati. Dengan cara yang secara luas, analog dengan sistem pencernaan ruminansia mamalia, nama alternatif stingbird berasal dari bau busuk burung ini yang disebabkan oleh fermentasi makanan dalam sistem pencernaannya. Hoatzin menggunakan benjolan kasar di bagian bawah tanaman untuk membantu menyeimbangkan dirinya di cabang. Dulu diperkirakan bahwa spesies ini hanya memakan daun arum dan bakau. Tetapi spesies itu sekarang diketahui mengkonsumsi daun lebih dari 50 spesies. Hoatzin paling sering aktif pada pagi dan sore hari. Namun, saat cuaca berawan, hoatzin juga bisa terlihat aktif mencari makanan sepanjang hari. Pepohonan yang menjadi habitat hoatzin biasanya terletak tidak jauh dari sungai dan kubangan air, supaya hoatzin muda lebih mudah menyelamatkan diri. Karena daun yang menjadi makanan hoatzin kaya akan air, hoatzin hampir tidak pernah minum. Dedaunan yang menjadi makanan hoatzin banyak mengandung serat yang sulit dicerna oleh sistem pencernaan. Untuk mengatasinya, hoatzin pun mengembangkan simbiosis mutualisme dengan bakteri perombak dinding sel daun. Bakteri itu sendiri tidak dimiliki oleh hoatzin sejak lahir. Saat hoatzin masih berusia muda, induknya akan memuntahkan cairan yang mengandung bakteri ke dalam mulutnya, supaya daun-daun makanannya menjadi semakin mudah dicerna.
Waktu yang diperlukan oleh Huatzin mulai dari mengunyah daun hingga mencerna dan mengeluarkan makanannya sebagai kotoran bisa mencapai 45 jam. Kebiasaan makan Huatzin juga menjadi penyebab mengapa burung ini memiliki bau yang amat menyengat, layaknya kotoran hewan ternak yang masih basah. Pasalnya, saat bakteri yang ada dalam tembolok Huatzin merombak dedaunan, terjadi proses pembusukan yang menimbulkan bau tak sedap. Sebagai akibatnya, Hempertaka ada hewan yang memangsa Huatzin. Musim kawin Huatzin terjadi pada musim penghujan waktu setempat. Seekor Huatzin baru akan kawin jika burung tersebut sudah berusia setidaknya 1 tahun. Huatzin jantan dan betina yang melakukan perkawinan akan membangun sarang bersama-sama. Sarang Huatzin terbuat dari potongan-potongan kayu kecil dengan diameter 30 cm atau lebih. Huatzin biasanya membangun sarang di atas ranting pohon yang terletak beberapa meter di atas air. Karena lokasi sulit ditemukan, pasangan Huatzin bisa menggunakan sarang yang sama hingga 3 tahun kemudian. Saat bertelur, Huatzin mengeluarkan telur hingga 3 butir. Sesudah itu, Huatzin betina akan mengerami telurnya selama 32 hari. Bayi Huatzin yang baru menetas, tubuhnya ditumbuhi oleh rambut tipis yang berwarna hitam dan memiliki cakar pada sayap atasnya. Huatzin betina dan jantan sama-sama terlibat dalam kegiatan pengasuhan anak. Seiring berjalannya waktu, bulu-bulu tipis pada tubuh Huatzin akan digantikan oleh bulu-bulu yang berukuran lebih besar dan berwarna mencolok. Yang paling menarik dari jenis burung ini adalah tangan yang dimiliki pada saat mereka masih muda. Tangan tersebut terletak pada bagian sayap yang berfungsi untuk bergelantungan atau memanjat pohon ketika sayap mereka belum siap untuk digunakan terbang. Ketika mereka dewasa, tangan ini hilang. Huatzin muda bisa terbang pada usia 70 hari. Kendati Huatzin sudah mengalami kematangan seksual pada usia 1 tahun, Huatzin muda biasanya akan tetap tinggal bersama kedua orang tuanya. Ketika predator seperti elang hitam besar menyerang koloni Huatzin yang bersarang, burung dewasa terbang dengan berisik, berusaha mengalihkan perhatian predator. Sementara anak-anak burung menjauh dari sarang dan bersembunyi di antara semak-semak. Namun, jika ditemukan, mereka jatuh ke air dan berenang di bawah permukaan untuk melarikan diri. Kemudian menggunakan sayap cakar mereka untuk memanjat kembali ke tempat yang aman. Seekor Huatzin bisa tumbuh hingga sepanjang 60 cm dan berat 900 gram. Meskipun mencolok bahkan menarik, Huatzin tidak dianggap terancam punah. Bahkan kelangsungan hidupnya tampak lebih terjamin daripada banyak endemik lainnya dalam jangkauannya. Di Brazil, masyarakat adat kadang mengumpulkan telurnya untuk dimakan dan burung dewasa kadang-kadang diburu. Tetapi secara umum ini jarang terjadi karena daging Huatzin dianggap memiliki rasa yang buruk. Di Guyana, Huatzin bahkan diakui sebagai burung nasional negara tersebut loh. Meskipun begitu, populasi Huatzin di alam liar tidak benar-benar aman karena hewan ini menghadapi ancaman penyempitan habitat akibat maraknya penerbangan liar di hutan Amazon. Oke, selesai sudah penjelasan Unti tentang burung Huatzin. Sementara sampai di sini dulu penjelasannya, nanti kita lanjut lagi di part-part lainnya. Seperti biasa, Onti mengingatkan untuk selalu share, like, dan subscribe. Terima kasih sudah menikmati dan menonton video ini. Mudah-mudahan menambah wawasan kita semua ya. Sampai bertemu lagi di part berikutnya. Dadah!